Demokrasi Indonesia. Kami dari mahasiswa Politeknik APP Jakarta, Program Studi Manajemen Logistik Industri Elektronika, ingin menjelaskan mengenai demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, kratos berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Definisi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah bebas, karena hanya melalui bebaslah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat. Pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Dengan demokrasi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tiga, pluralisme dan kompromi. Dalam demokrasi, kedudukan warga negara sama. Empat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dan hak dasar setiap warga negara. Lima, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaharuan kehidupan dalam sosial. Ciri-ciri demokrasi. Ciri konstitusional. Semua kepentingan diatur pada undang-undang negara. Ciri perwakilan. Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh orang yang telah dipilih rakyat. Ciri pemilihan umum. Kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat. Ciri kepartaian. Media atau sarana untuk melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri tanggung jawab. Adanya tanggung jawab dari pihak yang dipilih oleh rakyat. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kesadaran akan pluralisme. 2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. 3. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikat baik. 4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. 5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Suatu negara dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi yang harus ada pada sistem pemerintahan negara demokrasi yaitu 1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi, perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi. Pertama, pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan harus dilakukan dengan teliti dan jujur. 2. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. 4. Pengawasan oleh rakyat. Rakyat digunakan sebagai sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung. Pengambilan keputusan dilakukan oleh wakil rakyat. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Demokrasi formal. Menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Demokrasi material. Mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi campuran merupakan campuran dari material dan formal. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. 4. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Demokrasi sistem parlementer. Kedudukan kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Demokrasi sistem presidensial. Suatu negara dikepalai oleh presiden.
Pentingnya demokrasi dalam suatu negara. Terdapat beberapa contoh. Yang pertama, terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan antara pejabat dengan rakyat. Kedua, terhindarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya sebab demokrasi anti kekerasan. Permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Ketiga, dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga negara puas, pendapatnya dapat tersalurkan. Demokrasi sangat penting dalam suatu negara karena dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan senang. Selain itu juga dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan sebab program-program pemerintah dapat mendukung dari seluruh warga. Dapat juga memberikan motivasi kepada pejabat atau wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dimulai pada UUD 1945, dilanjut dengan UUD RIS 1949 dan UUD S 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. 2. Demokrasi terpimpin. Mengapa lahir demokrasi terpimpin? Yaitu lahir dari keinsafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrasi Pancasila adalah karena adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia, diberlakukan demokrasi Pancasila pada saat ini, meskipun demokrasi ini tidak bertentangan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Belajar dari pengalaman pada masa Orde Baru, dalam era Orde Reformasi ini perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan sarana dan prasarana, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintahan baik pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah contoh demokrasi di Indonesia, yaitu proses pemilihan umum. Tunda selama 30 menit. Sampai saat kota tersebut ada juga salinan C1-nya. Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dilengkapi dengan 5 kotak suara dan 4 bilik pencoblosan. Di depan TPS juga tertempel papan informasi, daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada 7 orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara atau KPPS. Tata cara berlangsung utuh, mulai dari kedatangan pemilih dengan mengisi daftar hadir, hingga keluarnya pemilih dari TPS dengan mencelupkan tinta. Dilanjutkan dengan proses penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Tujuan simulasi ini dalam rangka pemberian pemahaman kepada seluruh jajaran PPK dan PPS Kota Palembang
untuk bahan mereka melakukan BIMTEK di tingkat KPPS. Karena tanggal 10 April kita akan melakukan pelantikan serentak seluruh KPPS Kota Palembang untuk 4.805 TPS. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa mengenal situasi dan kendala yang dihadapi di TPS, serta cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi. Setelah itu petugas PPK selanjutnya akan memberikan bimbingan teknis pada petugas KPPS yang akan menyelenggarakan pemilu di 4.805 TPS di Palembang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.